Kembali di suasana kebersamaan kita di Mari Teguh Golden Ways, masuki segmen kelima tidak terasa dengan judul episode Untung di Balik Sial. Baik Pak Mario, lalu apabila begitu mengapa kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan lalu menghadapi banyak kesulitan Pak? Mengapa kesulitan itu ada? Super sekali, sahabat Indonesia yang super. Ini pertanyaan sederhana. Pertanyaan saya kepada Anda, mengapa kesulitan itu datang dalam kehidupan kita? Salah-salahan, jawab yang keras. Nanti kan berarti lebih benar, karena berani. Apa? Mengapa kesulitan datang? Supaya berupaya lebih kuat, menambah kesungguhan, meningkatkan kemampuan, itu semua kesulitan ya. Kesulitan itu tidak diperlukan kalau kita membiasakan diri menangani kemudahan sebelum jadi sulit. Semua kesulitan tumbuh dari hal-hal mudah yang kita abaikan. Perhatikan itu. Maka lakukanlah sesuatu selagi mudah. Anak-anak muda, nih adik-adik saya yang masih muda, nasihatnya, kalau Anda menolak dibengkok, kalau Anda menolak diluruskan waktu hijau, Anda akan patah diluruskan waktu kering, waktu tua. Dan anak muda yang menolak diluruskan waktu muda, bukan hanya rusak nanti waktu diluruskan, tapi sudah rusak menuju ketuaannya. Jadi kalau begitu, sebagian besar kesulitan itu datang dari yang tadinya mudah tapi kita abaikan. Maka nasihatnya, bagi orang-orang yang tidak mau kesulitan, bersegeralah. Kesegeraan bertindak itu mencegah hal-hal biasa menjadi kesulitan. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Berkaitan dengan penjelasan Bapak, tapi bukankah ada orang-orang yang gagal belajar dari kesalahan, Pak? Ya. Itu artinya kan tidak menjadi rahmat. Ini ya, setiap orang itu pasti belajar, pasti berhasil. Ini saya gambarkan ya. Orang itu pasti berhasil dalam hidupnya. Waktu untuk berhasil bagi setiap orang itu beda. Time to succeed-nya itu. Ada orang untuk berhasil itu 40 tahun. Ada orang menunggu 85 tahun untuk berhasil. Ada orang yang menunggu 127 tahun untuk berhasil. Dan ada lagi orang yang mencuri dari rakyat itu, menganggap keberhasilannya itu kalau sudah umur 800 tahun. Masalahnya hidup ini mempunyai cut off time. Hiduplah sesantainya, karena pasti berhasil, mungkin 200 tahun. Tetapi ingat ada cut off time, ada waktu pemutus, pemisah antara kehidupan dan kematian. Jadi kalau kita tahu bahwa keberhasilan itu pasti ada, damailah. Pasti berhasil. Hanya masalahnya bisa dipercepatnya. Ya, mau tahu satu teknik yang mempercepat keberhasilan? Rahasia mempercepat keberhasilan adalah meminta. Mulai dari hari ini datang lalu minta, Bapak apakah boleh untuk proyek itu saya yang mengerjakan? Bapak apakah saya diizinkan untuk menjadi, Bapak apakah boleh saya diizinkan untuk melakukan dulu tanpa digaji? Tidak apa-apa, asal saya lakukan dulu. Minta. Kita kurang meminta. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super Audience, silakan angkat tangan Anda untuk bertanya. Saya persilakan kepada Bapak. Mohon berdiri Pak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Yang saya ingin tanyakan, seringkali orang menilai suatu keberhasilan itu adalah hanya hoki atau Nah, akan tetapi bagaimana sikap kita agar keberhasilan kita itu dinilai suatu usaha keras dari yang telah kita lakukan. Terima kasih. Kata bisa diulangi. Itu penting sekali. Orang-orang yang berhasil dalam bisnis karena mengulangi keberhasilannya. Orang-orang yang berhasil satu kali lalu tidak bisa mengulangi, itu Pak yang disebut hoki. Tetapi kalau dia berhasil dan bisa diulangi, itu bukan hoki. Itu sudah kepandaian, kesabaran, ketekunan. Itu namanya bisnis. Itu mengulangi keberhasilan. Nah, cara mengulangi keberhasilan adalah tahu persis apa yang dilakukan untuk mendapatkan hasil itu. Sahabat-sahabat saya super.
untuk untung 1 miliar dengan untung 5 rupiah, lebih mana yang mudah diulangi? Good, maka jualah paku, baut. Itu kalau memang menurut Anda itu mudah, jualah hal-hal kecil yang untungnya kecil, tetapi ulangi. Itu namanya keberuntungan di dalam kendali Anda. Mulai dari sekarang syukuri kemampuan Anda untuk mengulangi hasil. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita sudah mendekati di ujung acara. Kami mohon kesediaan Pak Mario untuk memberikan kesimpulan, Pak. Terima kasih Mas Suli, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya dimanapun Anda berada dan yang mungkin mengunduh program ini dari YouTube atau dari web kami. Kesimpulan dari untung di balik sial adalah ternyata semua hal dalam kehidupan ini penuntun menuju keberuntungan. Kesialan yang kita lihat terjadi, kerugian, penipuan, pengkhianatan adalah keadaan sementara yang tidak mungkin permanen. Karena pasti ada perubahan, karena kita memiliki bakat yang hebat sekali. Manusia memiliki bakat untuk survive, untuk selamat di dalam seburuk-buruknya keadaan. Jadi mulai dari hari ini, marilah kita lihat apapun yang terjadi tidak terpisah antara keberuntungan dengan kesialan, tidak terpisah antara kesulitan dan kemudahan, tidak terpisah antara malapetaka dengan rahmat. Karena Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan tidak terkurangi kekayaannya dengan memperkaya kita, dan sangat berkepentingan Tuhan menjadikan kita pribadi yang jiwanya damai. Maka mulai dari sekarang bagaimana kalau kita menerima apapun yang terjadi sebagai sesuatu yang memang sudah terjadi. Karena kedamaian mudah datang kepada orang yang menerima yang sudah terjadi. Dan walaupun yang terjadi tidak baik, tapi kalau diterima sebagai perintah untuk membaikkan diri, maka kita akan menjadi pribadi yang beruntung apapun yang dikatakan oleh orang mengenai kita. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Untuk logika baik yang telah Bapak sampaikan pada malam hari ini, terima kasih super audience, terima kasih pemirsa, kita ketemu lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways. Silakan Pak Mario. Acara tersebut sangat menarik karena bagi saya Pak Mario menyampaikan tema yang sangat umum sebenarnya di masyarakat, tapi dikemas dengan adanya pengalaman-pengalaman yang terjadi sehari-hari. Jadi orang yang selalu sial itulah hanya sebuah pendapat. Makanya sial itu hanyalah sebuah pendapat dan tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Oleh Bapak Mario sangat luar biasa bagaimana saya melihat hindari sial, bahwa di balik kesialan itu pasti ada sebuah nilai yang sangat luar biasa. Terima kasih buat Pak Mario. Saya akan terus belajar dan akan terus mengikuti event-event dan pertemuan-pertemuan bersama Bapak Mario Teguh. Super.